Kekalahan dengan skor 1-2 dari Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 Oktober 2024 memperburuk posisi timnas Indonesia di grup C. Dengan 3 poin dari 4 laga, Indonesia kini berada di peringkat kelima di bawah Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Meskipun peluang lolos masih ada, jalan yang harus dilalui timnas Indonesia kian terjal. Tim asuhan Sintayong butuh setidaknya 6-8 poin tambahan untuk finish di 2 besar dan target kemenangan di laga-laga kandang melawan Bahrain dan Cina menjadi sangat krusial. Indonesia berada di grup C. Grup ini diisi oleh tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang membuat perjalanan Indonesia menuju kualifikasi semakin sulit. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia tergolong sangat ketat, dengan Jepang memimpin klasmen sementara dengan 10 poin, sementara Australia, Arab Saudi, dan Bahrain masing-masing memiliki 5 poin, membuat persaingan menuju 2 besar semakin sulit. Lalu, berapa poin yang dibutuhkan untuk bisa lolos? Untuk bisa lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, Indonesia perlu finish di posisi pertama atau kedua klasmen akhir grup. Dengan kondisi saat ini, Jepang sudah jauh di depan dengan 10 poin, sedangkan Australia, Arab Saudi, dan Bahrain masing-masing memiliki 5 poin. Jika Indonesia tidak mampu finish di 2 besar, masih ada kesempatan lolos ke ronde keempat, yaitu dengan finish di peringkat 3 atau peringkat 4, klasmen akhir fase grup. Target ini dianggap lebih realistis. Indonesia perlu meraih minimal 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 6 pertandingan tersisa, sambil berharap tim-tim seperti Australia dan Arab Saudi terpeleset. Tantangan terbesar jelas datang dari Jepang yang sejauh ini tampil dominan dan tidak terkalahkan. Melihat klasmen saat ini, Indonesia harus berjuang keras untuk mengamankan posisi 4 yang juga memungkinkan mereka untuk maju ke putaran keempat. Tim yang berada di peringkat 3 dan keempat akan dibagi lagi ke dalam grup baru. Katakanlah Jepang dan Arab Saudi akan berada di peringkat 1 dan peringkat 2. Jadi, kesempatan Indonesia ada di peringkat 3 dan peringkat keempat. Katakanlah Australia mengamankan posisi ketiga. Karena itu, target paling realistis untuk timnas Indonesia adalah peringkat 4. Jika kita melihat kualifikasi zona Asia beberapa edisi terakhir, perkiraan poin aman untuk finish di peringkat 4 adalah 12 poin. Sekarang, timnas sudah mengumpulkan 3 poin, masih kurang minimal 8 poin lagi. Lalu apa yang harus dilakukan timnas Indonesia? Timnas Indonesia harus memperbaiki beberapa aspek, terutama dalam hal konsistensi strategi dan pilihan pemain. Sintayong perlu menemukan starting 11 yang stabil dan bisa mengoptimalkan potensi serangan tanpa meninggalkan kelemahan di lini belakang. Nantinya, laga kandang melawan Bahrain dan Cina menjadi titik krusial untuk memastikan posisi aman, setidaknya di peringkat keempat, sambil tetap memelihara peluang lolos otomatis. Sementara itu, timnas Indonesia ibarat jatuh tertimpa tangga pula usai laga melawan Cina. Sebab skuad Garuda juga dipastikan tanpa 2 pemain kunci pada laga melawan Jepang. Keduanya adalah Jai Itzes dan Ivar Janner. Jai Itzes menerima kartu kuning pada menit ke-90+8. Saat itu dia terlibat duel dengan seorang pemain Cina. Walau bukan gerakan signifikan, Jai Itzes mendorong pemain Cina hingga tersungkur dan menabrak papan iklan. Momen itu tidak luput dari pantauan wasit Omar Al-Ali. Ini jadi kartu kuning kedua Jai Itzes di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi dia akan absen 1 laga karena akumulasi. Jai Itzes absen saat Indonesia menjamu Jepang pada 15 November 2024 yang akan datang.
Sementara Ivar Janer juga tidak bisa dimainkan saat laga melawan Jepang. Gelandang 20 tahun itu absen karena akumulasi kartu. Pada duel melawan Cina, Janer mendapat kartu kuning pada menit ke-41. Jai Ize selama ini memainkan peran yang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Jai Ize jadi pemain yang tidak tersentuh pada 4 laga terakhir timnas Indonesia. Dia selalu bermain penuh dan jadi pemain kunci. Beberapa nama bisa menjadi pengganti Jai Ize. Justin Hubner bisa menjadi pilihan pertama. Jangan lupa, masih ada nama Elkan Bagot yang belakangan tidak masuk dalam daftar panggil Sintayong. Di lini tengah, peran Ivar Janer juga sangat krusial. Perannya mungkin bisa digantikan oleh Nathan Joaon. Lalu ada nama Ricky Kambuaya yang juga bisa dicoba. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara usai kekalahan timnas Indonesia di kandang Cina. Erick mengatakan akan mengadakan evaluasi setelah tim kembali ke tanah air. Erick Thohir juga meminta supporter dan masyarakat tetap memberikan dukungan penuh terhadap Merah Putih terlepas dari apapun hasil yang didapat. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia dikala menang maupun kalah, kata Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya @erikthohir pada Selasa 15 Oktober 2024. Sementara itu, media Cina blak-blakan menyebut negaranya bisa menang atas timnas Indonesia karena skuad Garuda terlalu sombong. Diketahui, gol-gol kemenangan Cina semuanya terjadi pada babak pertama melalui sontekan Bayi Helamu Abdul Wali dan tendangan keras Zhang Yuning. Timnas Indonesia hanya mampu membalas 1 gol melalui sepakan Tom Haye dari dalam kotak penalti di menit ke-86. Meski menang, Cina sejatinya kalah jauh dalam beberapa hal dari timnas Indonesia yang tampil lebih percaya diri dan terbuka sepanjang laga. Timnas Indonesia tercatat memiliki penguasaan bola sebanyak 76% berbanding Cina yang hanya menguasai 24% ball possession. Timnas Indonesia juga unggul dari segi peluang dengan total memiliki 14 kali tembakan, termasuk 6 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Cina hanya mencatatkan 5 kali percobaan dan 3 yang mengarah ke sasaran, namun diantaranya berujung gol. Usai pertandingan, media Cina, yakni Sohu, secara gamblang mengklaim bahwa Cina bisa mengalahkan timnas Indonesia karena skuad Garuda bermain terlalu percaya diri. Selain itu, Sohu menilai bahwa pasukan Branko Ivankovic lebih beruntung daripada skuad Garuda. Tim nasional sepak bola Cina memang menang hanya karena lawannya terlalu sombong, dan Ivankovic lebih beruntung bukan karena punya kemampuan, tulis Sohu dalam artikelnya dikutip pada Rabu 16 Oktober 2024. Namun, tim sepak bola nasional bersikap pasif sepanjang pertandingan dan sangat pasif. Selain tingkat konversi tembakan yang efektif, keberuntungan juga berpihak pada kami, tambahnya. Di sisi lain, Sohu menilai bahwa permainan timnas Indonesia sangat impresif, terlebih diperkuat oleh banyak pemain keturunan. Media Cina itu juga mengapresiasi skuad Garuda yang sebelumnya meraih hasil imbang dalam 3 laga kontra Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Tim Indonesia sangat agresif di 3 laga pertama, mengandalkan performa legiun naturalisasi. Mereka bermain 3 kali dan 3 kali imbang, tutup Sohu.